Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Untuk di semester 3 tahun pelajaran ini kita awali materinya dengan tidak tatap muka. Semoga nanti kita bisa tatap muka dan kita bisa belajar bersama dan berdiskusi juga. Jadi materi yang pertama adalah matriks. Nanti kita akan coba gali apa sih itu matriks, operasi hitungnya, nanti juga ada determinan dan inverse pada matriks. Nah, nanti ada soal cerita yang bisa nanti kalian diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk memahami apa sih matriks itu, maka kalian bisa lihat, di sini ada tabel. Silakan kalian lihat, di sini ada tabel pertandingan persahabatan sepak bola ya. Nah, ketika pada bagian tabel ini, pada baris pertama ini, kepala tabel, dan satu kolom pertama, nama tim ini saya buang, dan garis-garis yang menyertainya nanti kita hilangkan, maka dia akan menjadi susunan bilangan. Ketika susunan bilangan ini kita beri tanda kurung seperti ini, maka susunan seperti inilah yang dinamakan dengan matriks. Susunan matriks tidak hanya tersusun dari angka-angka saja, boleh juga huruf atau simbol-simbol yang lain yang merasa diperlukan. Oke, jadi penulisan nama matriks itu adalah menggunakan huruf kapital, sedangkan elemen atau anggotanya itu menggunakan huruf kecil. Secara umum, matriks nanti itu terdiri dari ini ada banyak baris dan banyak kolom. Nah, ini jadi nama matriks itu menggunakan huruf kapital, sedangkan elemennya itu menggunakan huruf kecil. Jadi satu deret ke sana adalah baris, sehingga ada banyak M baris sesuai dengan keperluan. Sedangkan yang ke bawah ini adalah kolom. Nah, penulisan elemen matriks itu biasa dituliskan AIJ. Dengan bahasa lain, AIJ itu I itu menunjukkan baris, sedangkan J itu menunjukkan kolom keberapa. Sebagai contoh, matriks yang kita buat dari tabel tadi, di sini ada A11. Artinya, elemen pada baris pertama, kolom pertama, itu adalah 5. Bagaimana dengan A12? Berarti kita membacanya elemen pada baris pertama, kolom kedua, yaitu 4, dan seterusnya. Bagaimana kalau A23 dan A34? A23 itu artinya apa? Baris kedua, nah ini baris kedua, kolom ketiga. Siapa? Yaitu 1. Maka di sini kita tuliskan 1. A34. Untuk A34, A34 berarti elemen pada baris ketiga, kolom ke-4. Siapa? Yaitu 1 juga. Maka di sini kita tuliskan 1. Nah, matriks ini kalau kita lihat sepintas, karena dia punya baris dan kolom berarti dia punya ukuran. Maka ukuran tersebut dinamakan dengan ordo. Nah, pada contoh matriks B ini, kita memiliki 3 baris dan 4 kolom. Maka dituliskan menjadi B adalah 3 kali 4. Di mana 3 menyatakan banyak baris, 4 menyatakan banyak kolom. Sedangkan kalau kita kalikan, hasilnya 12, itu menunjukkan banyak elemen atau banyak anggota pada matriks tersebut.
Nah, tugas kalian yang pertama itu tadi baru penjelasan tentang matriks. Nanti silakan kalian searching itu terkait macam-macam matriks, apa sih kesamaan matriks, dan apa sih transpose matriks. Silahkan nanti kalian bisa bekerja secara individu atau juga secara kelompok. Nah, nanti kalian tuliskan di buku, kalian foto, nanti silakan kalian kirim ke Google Classroom-nya. Ingat, mengirim di Google Classroom itu di bagian tugas, jangan di tempat posting atau di forum untuk pemberitahuan tugas. Oke? Berikutnya adalah operasi hitung pada matriks. Jika kalian nanti sudah memahami pengertian tentang matriks, terus jenis-jenisnya, kita lanjut ke operasi hitung. Di matriks, itu operasi hitungnya hanya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memenuhi syarat, yaitu memiliki ordo yang sama. Kalau ukurannya tidak sama, ordonya tidak sama, maka nanti tidak bisa dijumlah. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Saya sediakan 3 buah matriks, ada A, dan B, dan C. A ordonya 2 kali 2, punya 2 baris dan 2 kolom, B juga sama. Sedangkan C memiliki 3 baris dan 2 kolom. Oke, kita lihat. Ada 5 soal. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi A tambah B. Berarti matriks A dengan matriks B itu tinggal ditambahkan. Kita tulis ulang, ini punyanya matriks A, ini punyanya matriks B. Untuk menjumlahkannya, kalian cari elemen yang seletak. Nah, ini anggota baris pertama, kolom pertama, maka dia dijumlahkan dengan elemen yang anggotanya letaknya sama. Jadi 1 dengan 2, negatif 2. Lalu 3 ini seletak dengan 1 di sebelah sini. Maka yang kita jumlahkan 3 dengan 1. Yang ini itu dijumlahkan dengan 0. Dan negatif 2 dengan negatif 1. Nah, yang B pun sama. Penjumlahan dengan pengurangan sama. Karena di sini penjumlahan, ya maka antara 1 dengan min 2 kita tambah. Sedangkan di sini karena pengurangan, maka antara 1 dengan negatif 2 kita tuliskan kurang. Dah, sesuaikan dengan yang seletak. 3 dengan 1. Ini 1 dengan 0. Dan min 2 dengan min 1. Kita hasilkan, ini adalah matriks hasil pengurangan A, matriks A dan matriks B. Nah, A dengan C itu tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena 1, oke, berpasangan dengan 1. 3 berpasangan dengan 1. 1 berpasangan dengan 2. Min 2 berpasangan dengan 1. Di sini ada elemen yang jomblo, yang nggak punya pasangan. Maka dia tidak bisa dikerjakan. Karena tadi syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Begitu juga sebaliknya C dengan A. Jika ditambahkan ataupun dikurangkan, maka nanti tidak bisa. Karena ordonya berbeda. Berikutnya bagaimana jika A dengan C dikurang tadi sudah. Jadi sama saja. Karena ordonya berbeda maka tidak bisa dikurang. Berikutnya operasi hitung yang ketiga, atau di sini saya bagi jadi 2 bagian. Yang kedua adalah perkalian matriks. Perkalian matriks sebenarnya asal kalian bisa perkalian seperti biasa, ya mudah. Cuma tinggal kita lihat bagaimana sih cara mengalihkan matriks, apakah sama dengan perkalian biasa atau tidak. Oke. Lagi saya siapkan 3 buah matriks yang berbeda. Sekarang kita akan coba mengalihkan. A kali B, B kali A kali C, dan C kali
B. Kita lihat. Oke. Nah, di sini sudah saya kasih clue bahwa untuk mengalihkan dua buah matriks itu harus melihat baris dan kolom. Baris ini bisa kita lihat pada matriks yang pertama, sedangkan kolom ini pada matriks yang kedua. Kita lihat. Nah, ini A kali B. Nah, di sini yang kita kalikan adalah baris pertama, kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Nah, di sini ada 1 dengan negatif 2. Kita kalikan 1 kali negatif 2. Ditambah, selalu ditambah operasi hitungnya. 3 dan 0 kita kalikan. Ditambah 3 kali 0. Setelah baris pertama dengan kolom pertama selesai, maka kita lanjut. Baris pertama dengan kolom yang kedua. 1 kali 1, di sini muncul 1 kali 1. 3 dikalikan dengan minus 1. Kalau sudah selesai baris pertama, kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baru kita lanjut baris berikutnya, yaitu baris kedua. Nah, sama, kita kalikan dengan kolom pertama, kalikan juga nanti dengan kolom yang kedua. Sehingga kita nanti akan dapatkan hasilnya 1 kali min 2, 3 kali 0, dan seterusnya. Ini adalah matriks hasil perkaliannya. Nah, silakan nanti kalian coba bagaimana sih hasil dari matriks B kali A. Nah, sekarang bagaimana kalau ordonya tidak sama A dengan C? Tetap kita lakukan yang tadi, baris pertama dengan kolom pertama. Apakah bisa kita lihat? Ternyata bisa. Kenapa bisa? Karena di sini 1 bisa dikalikan dengan 1. 3 kalikan dengan 1 di sini. Jadi masih punya pasangan sehingga bisa dikali. Baris pertama kalikan dengan kolom kedua. Banyak anggotanya juga sama punya pasangan, maka boleh dikali. Di sini kita kalikan sebanyak 3 kali karena memiliki 3 kolom. Matriks yang kedua kolomnya ada 3, maka kita melakukan proses perkalian itu sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai pada baris pertama, lanjut ke baris kedua, yaitu ini. Kita kalikan juga dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ini hasil penulisannya untuk perkalian baris kedua dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jika sudah selesai, silakan kalikan, jumlahkan, dan kita dapat hasilnya. Dan nanti kalian juga silakan coba untuk yang matriks C kali B. Oke, tadi sudah ada ini 4 buah perkalian, di mana 2 sudah saya jelaskan, 2 kalian coba sendiri. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih syarat dari perkalian 2 buah matriks, sehingga walaupun ordonya berbeda, itu masih bisa tetap dikali. Nah, mungkin untuk membantu, silakan kalian tuliskan matriks itu ordonya berapa sih? Tadi dicontoh. Untuk perkalian, matriks A itu ordonya 2 kali 2. Matriks B itu adalah 2 kali 2 juga, sedangkan matriks C-nya adalah 2 kali 3. Sudah dilihat, ini barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 3. Maka kesimpulannya, 2 buah matriks dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama, sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Semoga bisa dipahami. Nah, apa sih maksudnya? Nih,
barisnya, kolomnya ada 2, barisnya ada 2. Jika ini sama, maka hasil kali A dengan C itu akan menghasilkan matriks baru di mana ordonya itu mengikuti baris kolom. Nah, baris kolom. Ini adalah matriks yang baru, hasil perkalian. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan perdana kita melalui mode daring. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak paham nanti boleh ditanyakan di Google Classroom, atau kalau tidak memungkinkan boleh kalian tanya melalui WhatsApp. Oke. Kita konsentrasinya ke Google Classroom. Kalau memang tidak memungkinkan ya nanti silahkan di WhatsApp. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertatap muka kembali. Amin.